Saya sudah muak dengan kinerja Anda. Anda saya pecat. Keluar dari sini sekarang. Laras mengira hidupnya sudah sempurna, sampai 1 menit keterlambatan mengubah segalanya. Dari seorang karyawan yang ia pecat, terbongkarlah rahasia besar tentang masa lalu yang selama ini terkubur rapat. Namun, ketika kebenaran akhirnya terungkap, masihkah ia sanggup menerima kenyataan bahwa pria yang ia usir itu adalah ayah kandungnya sendiri? Dan apakah masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya sebelum semuanya terlambat? Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe, kami doakan dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Laras selalu memulai pagi dengan cara yang sama. Bangun pukul 5, mandi air hangat selama 7 menit, memilih pakaian dalam waktu 3 menit. Lalu, sarapan sambil menandai agenda hari itu. Semuanya telah diatur sedemikian rupa, sehingga tidak ada celah untuk kekacauan sekecil apapun. Ketepatan waktu baginya bukan hanya kebiasaan, tetapi prinsip hidup yang tak bisa diganggu-gugat. Orang boleh menganggap itu berlebihan, tetapi bagi Laras, disiplin adalah alasan mengapa hidupnya bisa tetap terkontrol di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Pagi itu tidak berbeda. Ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, merapikan rambut hitam panjang yang berkilau rapi. Di meja riasnya, ada sederet catatan kecil berisi daftar pekerjaan. Presentasi di kantor pukul, rapat klien pukul 10. Lalu, sore hari, menghadiri seminar bisnis. Semua tersusun rapi seperti barisan angka di jam digital miliknya. Sambil menyemprotkan parfum ke pergelangan tangan, ia melirik jam dinding. Pukul 6,29, tepat 1 menit sebelum Pak Dharma biasanya memarkir mobil di depan pintu. Sopir tua itu bekerja dengannya selama bertahun-tahun. Dan sejauh yang ia tahu, pria itu selalu datang tepat waktu. Tidak pernah lebih cepat. Tidak pernah terlambat. Laras keluar dari pintu rumah dengan tas kerja di tangan. Langkahnya cepat dan teratur. Namun, tak ada mobil hitam yang seharusnya sudah menunggu di depan. Halaman rumah yang biasanya hidup oleh suara mesin, kini terasa sepi. Udara pagi yang dingin menggoreskan sedikit ketidaknyamanan di pundaknya. Ia menatap jam di ponsel. Pukul 6.30 detik. Dahi Laras mengerut. Wajahnya berubah dari tenang menjadi tegang. Bagi sebagian orang, 1 menit bukan apa-apa. Namun bagi Laras, 1 menit bisa berarti terlambat membuka peluang, menunda pekerjaan penting, atau merusak reputasi profesionalnya. Ia berdiri dengan tangan terlipat, menunggu sambil menghitung setiap detik dalam kepalanya. Baru pada pukul 6.31, lewat beberapa detik, suara mesin mobil terdengar mendekat. Mobil berhenti di depannya dan Pak Dharma turun tergesa-gesa. Pria itu tampak terengah. Satu tangan memegangi sisi mobil seolah menahan udara dingin yang menyesakkan dada. Ketika melihat Laras, ia tersenyum kecil. Senyum yang biasanya hangat, tetapi pagi itu tampak goyah. Maaf Bu Laras, saya Pak Dharma, potong Laras cepat, nadanya dingin. Bapak terlambat Pak Dharma, menunduk seperti seseorang yang tahu bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk menjelaskan kesalahannya. Setidaknya di mata Laras. Saya bisa jelaskan Bu. Tadi saya 1 menit. Ucap Laras keras, menekankan kata-katanya dengan sorot mata tajam. Bapak terlambat 1 menit. Ini bukan hal sepele bagi saya. Pak Dharma menggigit bibirnya tampak hendak mengucapkan sesuatu. Namun kata-kata itu menguap begitu saja di udara. Ia menghela napas pelan, seperti sedang menyusun kalimat yang sebenarnya sudah lama ingin ia sampaikan. Tatapannya melirik sesaat ke arah tanah, lalu kembali pada Laras. Seolah meminta sedikit ruang untuk bicara. Bu, saya tidak ingin mendengar alasan. Tegas Laras lagi, kali ini lebih tegas. Saya tidak bisa bekerja dengan orang yang tidak menghargai waktu. Mulai hari ini Bapak tidak perlu mengantar saya lagi. Suara langkah burung di halaman terasa lebih keras daripada napas Pak Dharma yang tercekat. Pria tua itu mengedip pelan, seolah ucapan itu bukan hanya keputusan kerja, tetapi hantaman yang menyentuh bagian hidup lain yang lebih dalam. Baik Bu, jawabnya lirih,
Tidak ada protes, tidak ada upaya membela diri. Hanya kalimat pendek yang terasa terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan pekerjaannya. Laras mengalihkan pandangan dari wajah keriput itu, berusaha membangun jarak emosional secepat mungkin. Ia membuka pintu mobil, hendak masuk dan pergi dengan taksi online yang sudah ia pesan dari ponsel. Namun sebelum ia masuk, ia mendengar suara pelan dari Pak Dharma. "Saya minta maaf kalau saya mengecewakan." Nada suaranya berbeda. Bukan sekadar permintaan maaf pekerja pada atasannya, melainkan seperti seseorang yang memikul beban tambahan yang tidak ia sebutkan. Laras tidak membalas. Ia memilih masuk ke mobilnya sendiri, menutup pintu dan mengetik pesanan transportasi online. Dalam hatinya, keputusan itu terasa benar. Jika ia memberikan toleransi hari ini, siapa yang bisa menjamin tidak akan ada hari lain ketika keterlambatan berikutnya terjadi. Namun, suatu bagian kecil di sudut pikirannya, bagian yang jarang ia akui, bertanya pelan, "Kenapa tadi Pak Dharma tampak goyah?" Ia mengacuhkannya. Tidak berguna memikirkan hal yang tidak relevan. Di sisi lain halaman, Pak Dharma berdiri tidak bergerak. Tangannya bergetar halus saat ia merapikan kemeja lusuhnya. Tatapannya mengikuti mobil Laras yang perlahan menjauh, seperti seseorang yang sedang melepas sesuatu yang lebih penting daripada sekadar pekerjaan. Ia memegang dadanya sebentar, menyandarkan tubuh ke mobil sambil menarik napas panjang. Ada emosi yang jelas berusaha ia tekan, sesuatu yang tidak ia izinkan keluar. Saat mobil Laras hilang dari pandangan, ia akhirnya mengumpulkan tenaga untuk masuk kembali ke mobil. Tangannya sempat berhenti di setir, menggenggamnya kuat-kuat. Bibirnya bergerak, namun tidak ada suara yang keluar. Sebentar saja, hanya sekejap, wajahnya tampak kosong. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan kesempatan terakhir untuk sesuatu yang tidak pernah ia katakan. Di dalam mobil lain yang melaju menuju kantor, Laras menatap keluar jendela dengan pikiran penuh jadwal dan pekerjaan. Ia merasa puas telah menegakkan disiplin. Dalam pikirannya, tegas bukan berarti kejam. Ia hanya menjalankan standar yang ia terapkan pada dirinya sendiri. Namun beberapa menit kemudian, saat mobil berhenti di lampu merah, matanya tanpa sengaja melihat bayangan sopir tua itu di benaknya. Cara Pak Dharma menunduk. Cara ia tampak ingin bicara. Namun menelan kata-katanya dan sorot matanya yang entah kenapa, seperti menahan sesuatu yang berat. Laras menggeleng pelan, mengusir bayangan itu. Tidak penting, gumamnya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Biasanya ia tidak pernah menengok ke belakang setelah mengambil keputusan. Namun hari itu rasa puas itu tidak benar-benar penuh. Ada celah kecil yang membuatnya gelisah tanpa alasan. Ketika mobil melintas di jalan panjang menuju pusat kota, matahari mulai menaikkan sinarnya di balik gedung-gedung tinggi. Cahayanya memantul di kaca, menyoroti wajah Laras yang tetap tegas. Namun di balik ketegasan itu, ada garis halus yang menunjukkan keraguan. Meski ia sendiri tidak mau mengakuinya, kehidupannya mungkin masih berjalan seperti biasa, rapi, teratur, dan stabil. Tetapi ia tidak tahu bahwa satu keputusan kecil pagi itu akan membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Pintu yang menyimpan cerita masa lalu, luka lama, dan seseorang yang telah lama menghilang dari hidupnya. Saat mobil semakin jauh dari rumahnya, Laras menutup mata sebentar. Ia tidak menyadari bahwa perasaan janggal yang mulai muncul adalah langkah awal dari perjalanan yang akan mengubah segalanya. Dan itu semua dimulai dari 1 menit. 1 menit yang ia anggap tidak berarti. 1 menit yang akan meruntuhkan dunia yang selama ini ia bangun. Kepergian Pak Dharma. Hari-hari Laras kembali berjalan seperti sebelumnya. Setidaknya itulah yang ia yakinkan pada dirinya. Rutinitasnya tetap padat dan teratur. Ia berangkat kerja lebih pagi karena tidak lagi bergantung pada sopir. Dan ia mulai menyetir sendiri. Bagi sebagian orang, mengemudi mungkin terasa membebaskan. Tapi bagi Laras, itu hanya tambahan pekerjaan yang menguras waktu dan energi. Tetap saja, ia memilih tidak mempekerjakan sopir baru. Ia mengatakan pada dirinya bahwa ia sedang mencari yang lebih profesional.
Padahal sebenarnya, ia hanya ingin menghindari rasa bersalah yang diam-diam bersemayam setelah ia memecat Pak Dharma. Malam pertama setelah kejadian itu, Laras tidur lebih cepat karena kelelahan. Namun tidur itu tidak membawa ketenangan seperti biasanya. Ia mulai bermimpi. Mimpi yang tidak ia kenali, tapi terasa sangat nyata. Seolah berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya kecil berdiri di halaman yang luas, dengan rumput hijau yang tidak rata. Ada pohon besar di ujung halaman, dan ayunan tua yang bergerak pelan ditiup angin. Di antara bayangan pohon itu, ada sosok pria dewasa berdiri. Tubuhnya tinggi dan kokoh, tetapi wajahnya tidak jelas. Setiap ia mencoba mendekat, sosok itu selalu mundur seperti sengaja menjauh. Suara-suara pelan memenuhi mimpi itu. Raungan angin, derap langkah kecil, dan suara berat seorang pria yang memanggil namanya. Namun namanya terdengar berbeda, seperti versi masa kecil yang sudah lama ia lupakan. Rasini, Laras dalam mimpi, mengulurkan tangan. Tetapi ujung jarinya tidak pernah mencapai sosok itu. Setiap langkah yang ia ambil membuat bayangan itu semakin kabur. Dan sebelum ia sempat bertanya siapa pria itu, Laras terbangun dengan napas terengah dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menatap langit-langit kamar. Dalam gelap pukul 12 lanjut tidur, gumamnya pada diri sendiri. Namun, matanya tetap terbuka cukup lama sebelum akhirnya terpejam kembali. Keesokan paginya, rasa aneh itu belum hilang. Laras menyetir menuju kantor sambil berusaha memfokuskan pikiran pada presentasi penting yang menunggunya. Namun, ketika mobilnya melewati sebuah jalan dekat pusat kota, matanya terpaku pada sebuah gerbang besi tinggi di sisi kiri jalan. Gerbang itu mengarah ke sebuah bangunan tua dengan papan nama pudar, Panti Asuhan Bintang Harapan. Tanpa alasan jelas, dadanya mengencang, nafasnya tersengal sejenak, bukan sesak yang berlebihan, tapi cukup untuk membuat kedua tangannya sedikit bergetar disetir. Ia tidak pernah memasuki panti asuhan manapun dalam hidupnya. Setidaknya begitu yang ia percaya. Namun melihat gerbang itu, ada rasa aneh yang menyelinap. Seperti sesuatu dalam dirinya mengenali tempat itu. Meski pikirannya tidak tahu dari mana, ia memutar kepala beberapa kali seakan mencari penjelasan logis. Kenapa tiba-tiba panik? Bisiknya. Lampu hijau menyala, membuat mobil di belakangnya membunyikan klakson pelan. Laras tersadar dan kembali menyetir. Namun gerbang itu tertinggal di kepalanya, menandai sesuatu yang tidak ia pahami. Siang harinya, Laras bertemu Intan, rekan kerjanya. Wanita itu dikenal cerewet, suka bergosip, dan peduli pada hal-hal kecil yang sering orang abaikan. Dari cara Intan memandangi Laras saat makan siang bersama, Laras tahu bahwa temannya itu sudah memperhatikan perubahan kecil pada dirinya. "Kamu kelihatan capek," kata Intan sambil menggigit saladnya. "Bukan capek biasa, tapi kayak tertekan atau lagi banyak pikiran." Laras mendengus pelan. "Aku cuma kerja terlalu keras." "Kerja terlalu keras itu sudah jadi hobi kamu," sahut Intan sambil tertawa. "Tapi yang ini beda. Dari tadi kamu bengong." Laras hendak membalas, tapi kata-kata itu terhenti saat ia mengingat mimpi semalam dan perasaan aneh
saat melewati panti asuhan tadi. Aku cuma kurang tidur, ucapnya akhirnya. Intan mengangkat alis. Jelas tidak percaya. Jangan bilang kamu masih mikirin Pak Dharma. Laras terdiam sekilas. Enggak, itu sudah selesai. Gumam Intan dengan senyum kecil. Kalau kamu bilang begitu, mereka melanjutkan makan dalam diam. Namun setelah pertemuan itu, Laras menyadari bahwa wajah Intan mengandung sesuatu yang ia hindari. Kekhawatiran dan ia benci itu. Ia tidak suka orang lain merasa perlu mengkhawatirkannya. Setibanya di rumah malam itu, Laras duduk di ruang tengah dan menyalakan TV hanya untuk mengisi keheningan. Ia tidak benar-benar menonton, hanya menatap layar tanpa fokus sambil memainkan ponselnya. Namun, sebuah berita membuatnya spontan mengangkat kepala. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang pria berusia lanjut. Korban mengalami luka di bagian kepala dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Reporter menampilkan gambar mobil touring set di pinggir jalan. Sopirnya, seorang pria berumur sekitar 60 atau 70 tahun sedang ditandu oleh para medis. Laras membeku. Itu bukan Pak Dharma, namun jantungnya berdetak cepat seperti tubuhnya bereaksi sebelum pikirannya menyadarinya. Ia memegang remote kuat-kuat. Kenapa aku? Ia tidak menemukan jawaban. Ini aneh. Sangat aneh. Mengapa ia peduli? Seharusnya, ia tidak memikirkan Pak Dharma lagi. Keputusan sudah dibuat. Hidupnya baik-baik saja tanpa sopir itu. Ia yakin ia tidak punya keterikatan emosional apapun dengan pria itu. Namun kenyataannya, bayangan wajah Pak Dharma saat memintanya maaf di pagi itu terus muncul di kepalanya. Terutama tatapan mata itu. Tatapan yang tidak sekedar kecewa, tapi seolah patah. Laras mematikan TV dan berdiri dari sofa. Ia berjalan ke jendela besar yang menghadap garasi. Mobil hitamnya terparkir rapi di sana, mengilap dan sempurna seperti biasa. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Mobil itu kosong. Dulu, setiap Laras menatap garasi, ia selalu melihat Pak Dharma. Entah pria itu sedang membersihkan kaca mobil, memeriksa tekanan ban, atau sekadar berdiri sambil menunggu perintahnya. Ia tidak pernah menyadari betapa kehadiran Pak Dharma diam-diam mengisi rumah itu. Tidak dengan suara, tapi dengan keberadaan yang stabil dan hangat. Sekarang, rumah terasa lebih sunyi. Terlalu sunyi. Laras berdiri cukup lama di depan jendela, memandangi mobil yang tampak dingin tanpa sosok yang biasa menemaninya. Ada rasa kosong kecil yang menghampiri. Namun ia menolaknya sekeras mungkin. Ini cuma perasaan sesaat, katanya pelan. Aku hanya stres. Namun jauh di dalam dirinya, Laras merasa sesuatu sedang bergerak. Sesuatu yang sudah lama terkubur. Sesuatu yang selama ini tidak ia sadari atau mungkin sengaja tidak ia ingat. Suara jarum jam dinding terdengar jelas dalam kesunyian rumah. Berdetak pelan namun teratur. Setiap detik yang berlalu, membuat Laras semakin sadar bahwa kearifannya terhadap waktu dan ketepatan tidak pernah benar-benar melindunginya dari hal lain. Hal-hal yang datang dari masa lalu. Ketika akhirnya ia memadamkan lampu dan menuju kamarnya, rasa gelisah itu masih tertinggal. Malam itu, ia tidur tanpa mimpi, atau mungkin ia lupa apa yang ia impikan. Namun satu hal pasti, ada bayangan lama yang perlahan mulai muncul kembali. Memaksa Laras untuk mengingat sesuatu yang selama ini tidak pernah ia akui sebagai bagian dari dirinya. Bab ini berakhir dengan Laras berdiri di depan jendela, menatap mobil kosong itu, dan menyadari bahwa rumahnya tidak pernah terasa setengah sepi ini sebelumnya. Sejak mimpi-mimpi aneh dan rasa gelisah yang menempel seperti bayangan, kesempurnaan yang selama ini Laras bangun, mulai retak perlahan. Ia tidak menyadarinya di awal. Retakan kecil seringkali tampak sepele. Namun lama-kelamaan, keretakan itu mulai mengganggu ritme hidupnya yang selama ini berjalan sempurna seperti mesin. Pagi itu, Laras tiba di kantor, dengan wajah yang terlihat lebih pucat dari biasanya. Kantornya, sebuah ruangan kaca yang menghadap gedung-gedung tinggi, biasanya membuatnya bersemangat. Namun, hari ini, rasanya ruang itu lebih sempit. Tumpukan dokumen, laptop, catatan rapat,
Semuanya terlihat seperti beban tambahan yang mengganggu. Ia mencoba fokus pada email penting dari klien besar, tetapi matanya tidak bisa bertahan lama di layar. Huruf-huruf tampak kabur. Ia memejamkan mata sebentar, menarik napas dalam-dalam, lalu mencoba lagi. Namun, baru 3 paragraf ia baca. Pikirannya kabur dan kembali memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak relevan. Tatapan Pak Dharma pada hari ia dipecat, gerbang panti asuhan, serta sosok pria kabur dalam mimpi. Fokus, Laras, bisiknya pada diri sendiri. Namun bahkan suara itu tidak cukup untuk membuat pikirannya kembali stabil. Kesalahan pertama terjadi saat rapat. Laras, yang biasanya presisi dan tajam dalam setiap presentasi, tiba-tiba salah menyebut angka. Bukan kesalahan besar, tapi cukup untuk membuat beberapa rekan menatapnya heran. Laras bahkan tidak menyadari kesalahan itu sampai Intan menepuk lengannya pelan. "Laras, kamu salah sebut angka penawaran," bisik Intan. Laras terdiam. Biasanya ia tidak pernah melakukan kesalahan dasar seperti itu. Pipinya memanas dan ia cepat-cepat memperbaiki presentasinya. Namun fokusnya sudah hancur. Kesalahan kedua terjadi saat ia menyusun laporan. Ia lupa menambahkan satu lampiran penting yang biasanya selalu ia periksa 2 kali. Atasannya memang tidak marah, tetapi hanya berkata bahwa ia terlihat lelah. Laras tersenyum tipis, berusaha menutupi rasa panik yang perlahan muncul. Kesalahan ketiga terjadi saat ia pulang kerja. Ia memasukkan kartu parkir ke mesin pembayaran. Namun entah bagaimana ia menekan tombol yang salah dan menyalakan alarm kecil. Suara bip keras itu membuatnya tersentak seperti seseorang yang baru dibangunkan dari mimpi buruk. "Bu, tak apa," ujar petugas parkir sambil tersenyum. "Mungkin lagi capek." Laras membalas dengan senyum datar dan buru-buru masuk ke mobil. Hari itu adalah hari pertama sepanjang karirnya, di mana ia merasa tidak bisa mengontrol semuanya. Dan bagi seseorang seperti Laras, itu menakutkan. Saat menyetir pulang, pikirannya bercampur aduk. Jalan terlihat sama seperti biasanya. Tetapi ia merasa seperti sedang menyusuri sesuatu yang asing. Ketika berhenti di depan lampu merah, ia mengusap wajah dengan satu tangan, mencoba mengatur napas. Ia menoleh ke kursi belakang tanpa alasan jelas. Kursi itu kosong. Tentu saja, tidak ada lagi suara batu kecil dari Pak Dharma. Tidak ada lagi ucapan, "Sudah siap, Bu," yang biasanya terdengar setiap pagi. Tidak ada bau minyak kayu putih yang samar. Semua hilang. Hilang begitu saja. Lampu berubah hijau. Ia kembali mengemudi. Saat memasuki area rumahnya, ia memarkir mobil seperti biasa. Namun ketika hendak merapikan barang-barangnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Ada sebuah celah kecil di laci penyimpanan jok mobil. Laras mengernyit. Ia merasa tidak pernah membuka laci itu sejak lama. Dengan ragu, ia menarik gagangnya. Laci itu mengeluarkan bunyi klik pelan lalu terbuka. Di dalamnya hanya ada satu benda, selembar foto kecil yang terlipat. Hatinya berdebar. Ia mengambil foto itu perlahan seperti memegang sesuatu yang rapuh. Kertasnya sudah menguning di beberapa bagian, menandakan foto itu sudah lama berada di sana. Ketika ia membuka lipatannya, dadanya berdebar 2 kali lebih cepat. Di foto itu terlihat dirinya masih kecil, mungkin berumur sekitar 5 tahun. Rambutnya dikuncir 2, pakaiannya sederhana dan ia berdiri sambil memegang tangan seseorang. Sosok pria itu berdiri di sebelahnya. Tubuhnya tegap dan tinggi, tapi wajah pria itu tidak terlihat jelas. Sebagian tertutup bayangan dan foto yang sudah memudar. Namun, ada sesuatu yang familiar pada bentuk bahunya. Cara ia berdiri dan posturnya yang sedikit membungkuk, seolah terbiasa melindungi anak kecil. Laras menelan ludah. Siapa ini? Ia memegang foto itu lebih dekat ke lampu mobil, mencoba melihat lebih jelas. Tetapi semakin ia menatap, semakin lehernya merinding. Mengapa foto ini ada di mobilnya? Siapa yang menyimpannya di sini? Dan sejak kapan? Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat masa kecilnya.
namun tidak ada gambar yang jelas. Seperti ada dinding tebal yang menutup memori itu. Yang tersisa hanya potongan-potongan kecil, suara angin, ayunan tua, panggilan, ras dari suara pria misterius, dan perasaan hangat yang ia tidak bisa jelaskan. Ia membuka mata lagi, menatap foto itu lebih lama. Tangan kecilnya terlihat bahagia, sedang menggenggam tangan pria itu. Namun hatinya terasa sebaliknya. Gelisah, tertekan, dan penuh tanda tanya. Di dalam rumah, Laras duduk di ruang tengah tanpa menyalakan lampu. Foto itu masih di tangan, dan ia belum bisa berpaling darinya. Keheningan rumah semakin terasa menusuk. Dulu, ia selalu melihat keheningan sebagai kenyamanan. Kini keheningan itu terasa seperti ruang kosong yang menjerit pelan. Ia menaruh foto itu di meja, lalu memegang keningnya. Siapa sebenarnya pria itu? Apakah ia pernah mengenalnya? Dan mengapa foto ini tersembunyi di mobil? Tepat setelah ia memecat Pak Dharma, tiba-tiba sekelebat ingatan muncul. Tatapan Pak Dharma waktu terakhir ia bertemu. Tatapan yang mengandung sesuatu yang jauh lebih berat daripada rasa bersalah seorang pekerja. Tatapan itu seperti seseorang yang sedang melepas sesuatu yang sangat berarti. Hatinya mencubit lembut. Ada rasa bersalah kecil, samar, tapi jelas terasa. Kenapa aku merasa begini? Laras menutup wajah dengan kedua tangannya. Ini bukan kesedihan yang ia pahami. Ini bukan juga rasa kehilangan yang ia akui secara sadar. Ini seperti ada sesuatu dalam dirinya yang tahu apa yang ia lakukan salah. Tapi pikirannya belum bisa menjangkaunya. Ia membuka mata, menatap foto itu lagi. Foto kecil yang tiba-tiba terasa seperti potongan puzzle yang tersesat. Dan untuk pertama kalinya, Laras merasakan sesuatu yang tidak pernah ia beri ruang sebelumnya. Ketakutan bahwa kesempurnaan hidupnya hanyalah topeng dan retakan kecil yang muncul selama beberapa hari terakhir. Hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia menyandar di sofa dan menarik napas panjang. Namun, dada itu masih terasa berat. Bersalah. Ia merasa bersalah. Bersalah atas sesuatu yang belum mengerti. Bersalah kepada seseorang yang mungkin jauh lebih dekat dengannya daripada yang ia tahu. Bab ini berakhir dengan Laras yang menatap foto itu dalam diam. Sementara retakan dalam hidupnya semakin melebar, membuka pintu menuju masa lalu yang mulai menuntut untuk diingat. Klinik kecil di sudut kota itu bukan tempat yang biasanya Laras kunjungi. Ia datang hanya untuk menjalani pemeriksaan tekanan darah. Sesuatu yang disarankan dokter karena jadwal kerjanya yang makin padat. Pagi itu terasa berbeda sejak awal. Langit mendung, udara lebih lengket, dan pikirannya terasa berat. Entah mengapa. Laras berjalan masuk sambil memeriksa jadwal meeting di ponselnya. Berusaha memastikan semuanya tetap teratur seperti biasanya. Begitu ia melangkah ke ruang,